Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik sahabat Islam, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan lindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Neraka merupakan tempat pembalasan bagi orang-orang yang selama hidupnya berbuat dosa atau maksiat. Di tempat ini manusia akan disiksa dengan balasan yang amat pedih sesuai dengan perilakunya selama di dunia. Tentu saja hal tersebut membuat semua orang merasa takut akan hari pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak orang yang kemudian berlomba-lomba untuk mengerjakan amalan kebaikan dan menjauhi segala hal yang bisa berakibat dosa bagi dirinya. Namun ternyata ancaman akan pedihnya siksa neraka tersebut tidak membuat seorang gadis di Mesir merasa takut. Ia justru memesan satu kamar di neraka jahanam. Bagaimanakah kisahnya? Berikut kisah selengkapnya. Untuk sahabat Islam yang mungkin lupa menekan tombol yang ini, silakan tekan terlebih dahulu sebelum melanjutkan video ini. Semoga dengan hal kecil ini bisa menjadi ladang pahala bagi sahabat Islam sekalian. Terima kasih. Kisah tersebut bermula pada suatu hari seorang gadis berusia sekitar 20 tahun di Mesir menaiki bis mini yang bertujuan ke wilayah Iskandaria. Ternyata meskipun tempat ia tinggal terkenal dengan tradisi keislaman, namun ia menggunakan pakaian yang tidak menutup aurat dan justru menyolok mata. Hal ini dikarenakan gadis tersebut sudah terpengaruh dengan cara hidup barat. Pakaian yang dikenakannya itu agak tipis dan terlihat seronok, sehingga memperlihatkan bagian yang seharusnya disembunyikan dari pandangan orang yang bukan mahramnya. Tentu saja pemandangan seperti ini mengganggu dan tidak membuat nyaman bagi orang lain. Hal ini juga dirasakan oleh orang tua yang rambutnya sudah beruban, merasa risih dengan penampilan si gadis. Orang tua tersebut menegurnya dengan berkata, "Wahai pemudi, alangkah baiknya jika kamu berpakaian yang baik, yang sesuai dengan ketimuran dan adat serta agama Islam kamu. Itu lebih baik daripada kamu berpakaian begini yang pastinya menjadi mangsa pandangan liar kaum lelaki." Nasihat orang tua tersebut. Akan tetapi bukannya sadar dengan kesalahan yang telah dilakukannya, si gadis itu justru memberikan jawaban dengan nada mengejek. "Siapalah kamu, hai orang tua? Apakah di tangan kamu ada anak kunci surga? Atau adakah kamu memiliki sejenis kuasa yang menentukan aku bakal berada di surga atau neraka?" Perkataan menyakitkan tersebut tentu saja mengiris hati yang mendengarnya. Setelah mengatakan hal itu, si gadis tertawa. Tidak hanya itu, ia juga mencoba memberikan telepon genggamnya kepada orang tua yang memberikan nasihat kepadanya seraya berkata, "Ambil handphoneku ini dan hubungilah Allah serta tolong pesankan sebuah kamar di neraka jahanam untukku," katanya sambil tertawa terbahak-bahak. Ia tidak menyadari bahwa dirinya baru saja mempertikaikan hukum Allah dengan cara yang begitu biadab. Mendengar jawaban yang demikian membuat si orang tua sangat terkejut. Bagaimana bisa gadis manis sepertinya memiliki kelakuan yang demikian? Penumpang lainnya pun hanya diam sambil menggelengkan kepala karena kebingungan. 10 menit kemudian bis pun tiba di perhentian. Gadis yang berpakaian tidak pantas dan bermulut pedas tadi didapati sedang tertidur di muka bis. Hal ini lantas membuat si pemandu bis dan para penumpang membangunkannya. Akan tetapi gadis tersebut tidak sadarkan diri. Kemudian tiba-tiba orang tua tadi yang berdebat dengan gadis tersebut memeriksa nadi si gadis. Sedetik kemudian ia menggelengkan kepala seraya berkata, gadis itu telah kembali menemui robnya dalam keadaan yang tidak disangka. Para penumpang pun menjadi cemas dengan berita yang menggemparkan itu. Dalam suasana yang penuh kecemasan tersebut, tiba-tiba tubuh si gadis itu terjatuh ke pinggir jalan. Orang-orang pun bergegas untuk menolong jenazah. Akan tetapi hal yang sangat aneh terjadi.
yakni mayat si gadis menjadi hitam seperti dibakar. 2 atau 3 orang pun mencoba mengangkat mayat tersebut, namun alangkah terkejutnya mereka karena tangan mereka terasa panas dan hampir terbakar menyentuh tubuh si mayat. Hal ini membuat mereka akhirnya memanggil pihak keamanan untuk mengurusi jenazah si gadis malang tersebut. Jadi seperti itulah penjelasan mengenai kisah gadis pemesan kamar di neraka jahanam. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tidak mempertikaikan segala hal yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebab Allah menyediakan siksaan yang amat pedih bagi yang mengingkarinya. Mungkin sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dalam pengucapan mohon dimaafkan, dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.